dan juga Justin Bieber teman Pro 2 bareng sama aku Abdi Putra di Sore Ceria. Dan kita balik lagi, aku nggak sendiri, teman Pro 2 boleh langsung gaskan, pantengin, klik YouTube channel kamu di RRI Singaraja Official ya teman Pro 2. Jadi hari ini aku balik lagi ditemenin sama Imade Santa Wijnana. Yo. Nana, Kak. Vijinana. Iya. Oke, agak keselio. Sore Santa berangkat jam berapa tadi? Jam 4 kurang 15 mungkin dari sekolah. Aku Dari- baru pulang sekolah ya. Woi, sekolah di? SMK Negeri 1 Singaraja. Oh dekat, syukur ya. Kalau sekolahnya jauh tuh Bali Mandara tuh. Wah, harus izin jadinya. Iya harus izin. Ini kemarin itu kita udah bahas soal Stunting. iya stunting, dan kita bakal balik lagi bahas soal stunting, tapi ini agak beda nih karena sekarang tuh banyak banget setiap anak pendek tuh dikira stunting. Oh, iya. Saking banyaknya provokasi-provokasi di media sosial terutama. Pendek, ih kamu tuh pendek ya gitu. Ih kamu tuh kurusan ya gitu. Stunting ya gitu. Ya sering-sering. Jadi apa pendapat dari Santa terkait fenomena itu? Terkait dari fenomena itu yang pertama sih ini kan karena adanya munculnya stigma Yap. bahwa ada anak pendek itu stunting, padahal kan belum tentu, nggak Ya. semua anak pendek itu stunting. Yap. Jadi pendek itu kan biasanya ada beberapa penyebab, entah itu genetik, Ya. entah itu dari orang tuanya, turunan orang tuanya atau bagaimana. Makanya di BKKBN sendiri itu Iya. kita sering mengedukasi melalui forum genre edukasi bahwa anak pendek itu belum tentu stunting, tapi yang stunting udah pasti pendek. Nah, itu. Mungkin banyak yang awam ya dengan Iya. wacana itu ya. Yang pendek belum tentu stunting, tapi yang stunting udah pasti pendek. Bisa didescribe lagi? Di-describe lagi maksudnya adalah anak yang stunting itu biasanya tumbuh kembangnya akan terganggu karena kan di sini pemenuhan gizinya itu tidak terpenuhi, Kak ya. Jadi pemenuhan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan. Jadi Oke. stunting itu secara general, secara umum itu pengertiannya adalah kurangnya asupan gizi pada 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan pada anak. Nah, jadi ketika pemenuhan gizi itu tidak terpenuhi dengan baik, maka itu akan berdampak pada tumbuh kembang si anak, dan salah satunya adalah tidak tumbuh tinggi yang sesuai dengan anak seusianya, seperti itu. Iya, mungkin kalau istilahnya normalnya harusnya dia di usia itu tingginya 150, tapi dia baru 100 Yes, gitu. kayak gitu. Tapi itu bisa dicek Bisa. ketika kita misalnya ya kan nggak tahu ya, iko adikku pendek ya gitu. Iko ini saudara sepupu aku nih pendek, dia posturnya gitu, kita bisa dicek. Bisa dicek melalui standar-standar yang sudah ditetapkan oleh BKKBN. Jadi kan ada standar bahwa ada yang namanya IMT atau indeks massa tubuh. Oke. Jadi indeks massa tubuh ini dihitung berdasarkan berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Nah, jadi di sana kita dari hasil perhitungan itu kita akan dapat skor nih, Kak. Oke. Jadi skor itu di bawah 17. Kalau skor perhitungan itu di bawah 17, itu kategori anak tersebut adalah kurus atau sangat kurus. Oke. Kemudian dari skor 17 sampai 18,5, anak itu dikategorikan sebagai kurus. Lalu untuk normalnya sendiri itu di angka 18,5 hingga 25,0. Jadi baru anak itu dikatakan indeks massa tubuhnya normal. Sedangkan di 25 hingga 27 itu gemuk, di atas 27 udah termasuk kategori sangat gemuk atau obesitas. Nah, dari sanalah kita bisa mengetahui bahwa anak tersebut apakah memerlukan gizi yang lebih ataupun harus mengurangi asupan gizinya, seperti itu. Nah, sekarang balik lagi nih, kalau dari BKKBN sendiri, misalnya kayak ada nih yang dia pengen istilahnya tuh konsultasi tentang stunting gitu, atau istilahnya kita pengen tanya-tanya gitu, bisa? Bisa, kan kita ada layanan yang namanya dari forum genre, itu kita sering juga mengadakan sosialisasi. Jadi dari sana kita bisa bantu juga. Lalu ada program-program nih, Kak, biasanya di desa-desa itu ada yang namanya posyandu remaja. Jadi posyandu remaja ini biasanya diadakan beberapa desa, salah satunya di desa Sambangan, kemudian di Gianyar juga ada. Jadi dari sana forum genre itu datang ke sana mengikuti kegiatan posyandu tersebut, kemudian melakukan sebuah konseling dengan remaja di sana. Jadi kita tanyakan dia apa keluhannya, kemudian menghitung indeks massa tubuhnya seperti apa. Lalu dari sana kita bisa memberikan solusi nih kepada mereka bahwa kamu ini sedang ada dalam kategori kurus dan inilah asupan gizi yang perlu kamu terapkan pada makananmu sehari-hari, kayak gitu. Nah, sekarang berarti istilahnya tuh posyandu udah bukan untuk balita aja. Iya, ada remaja, ada lansia juga ada. Oke, nah kalau dari forum game genre sendiri, itu sekarang total anggota berapa? Forum genre sendiri itu sekarang total anggotanya sekitar 35 hingga 40 orang, Kak. Nah, itu semua dari Singaraja? Semua dari Buleleng.
Oke, tapi ada genre Bali juga. Ada genre Bali. Setiap Ha-ha. kabupaten ada genrenya. Nah, sekarang berarti program yang soal posyandu remaja itu baru jalan sampai di Sampai untuk program posyandu remaja itu setiap desa ada. Cuman forum genre itu setahu saya di Kabupaten Buleleng itu kita masih baru rancangan. Kemudian di Gianyar itu sudah ada dari genre Gianyar, ataupun di Bali juga sudah ada program untuk datang langsung ke posyandu remaja dan memberikan sosialisasi atau membantu kader-kader posram yang ada di sana. Oh, ada kerjasama gitu nggak sama Ada, pihak-pihak? ada. Oh, berarti disupport juga. Disupport dari sama desanya, ataupun kadang kita juga mengajukan diri bahwa kita ingin membantu atau istilahnya bekerja sama dalam menjalankan program posyandu remaja tersebut. Sama juga nggak kayak selain daripada ngasih berupa edukasi gitu kan, langsung ngasih prakteknya? Langsung ngasih prakteknya sih biasanya belum sih, Kak. Kayak misalnya kita ngasih kan oke, kita makan, mungkin kita harus nambah asupan protein gitu, tapi dikasih tahu nggak jam-jam makan yang bagus, Jam-jam makan yang bagus. pola makan apa aja yang harus kita konsumsi gitu Nah, kan. untuk edukasi seperti itu kita udah ada yang namanya workshop ini genting. Jadi ini beda dia. Beda sama posyandu remajanya. Jadi di workshop ini genting itu ada salah satu materi atau submodul yang judulnya itu lihat lebih dekat, pahami kandungan apa saja yang kamu makan. Nah, jadi di sana kita menghitung nih, Kak, jumlah kalori apa yang kita makan. Jadi sebelum workshop itu kan kita akan mendapatkan konsumsi, entah itu snack, entah itu nasi kotak. Jadi dari sanalah kita menghitung. Kita di nasi kotak itu misal ada nasinya berapa gram, kita kira-kira nih nasinya berapa gram, kemudian kita hitung kalorinya berapa, proteinnya berapa, apakah dengan memakan ini kita sudah cukup untuk memenuhi gizi harian kita apa belum, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita hitung dari 1 sendok nasi, itu kira-kira berapa gram naiknya? 1 sendok nasi itu sekitar 15 gram. 15 gram. 10 sampai 15 gram ya. Oke, kita perlu berapa kalori sih sebenarnya? Untuk kalori sendiri itu remaja ada di sekitar 2125 kalori sampai 2125 sampai 2625. 2675 kalau nggak salah. Gede juga ya? Lumayan gede. Tapi untuk normalnya atau minimal lah itu 2000 kalori untuk remaja. 2000 kalori ya, kita bulatin 2000 kalori. Iya. Dan itu kalorinya yang dimaksud lean kan? Maksudnya itu kalori bersih. Iya, kalori bersih. Bukan yang kolesterol nggak masuk ke sana ya. Enggak. Oke. Berarti kalau misalnya kita makan tipe makanan yang mungkin sekarang kan banyak ya. Iya. Kayak misalnya tuh disenggol-senggol, kita nggak sebut daerahnya di mana tapi ada gitu. Kayak banyak. misalnya makanan yang udah bertepung, bersaus, tapi kalau dihitung kalorinya itu tinggi juga gitu. Tinggi, ya. Sedangkan kalori yang kita perlukan tuh kalori Cuma 2000. iya itu. Nah, itu ada berdampak kemungkinan ke stunting juga. Berdampak. Jadi kan kita ada yang namanya maksudnya standar dari makanan. Itu 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, dan 5 sendok makan lemak. Nah, jadi kalau kita terlalu berlebihan itu akan berdampak pada kesehatan kita yang nantinya mungkin bukan kita yang merasakan, Kak. Mungkin remaja mikirnya bahwa makan gula banyak-banyak nggak mungkin stunting karena kan kita udah besar nih. Tapi justru itu bahkan akan berdampak pada anaknya mereka nanti. Kayak gitu. Karena gennya kan berubah ya. Gennya berubah. Jadi anak yang stunting itu juga ada keturunan dari genetik. Entah itu karena orang tuanya yang kekurangan hemoglobin, tidak suka minum tablet tambah darah, ataupun pola makan ibunya yang kurang baik, itu juga akan berdampak pada anak yang mereka lahirkan nantinya. Kayak gitu. Jadi setiap hari nyeblak terus nih, bahaya juga ya berarti ya. Berdampak pada anaknya nanti gitu. Mungkin nggak sekarang tapi nanti ketika mereka lahir punya anak itu pasti akan berdampak. Iya, ke depannya gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga sekarang kan banyak nih fenomena bahkan remaja itu yang penting instagramable. Iya. Nah, jadi kadang nongkrong di coffee shop atau kita nongkrong di mana sama teman-teman gitu ya. Ya kalau kita nyari nasi campur ya udah pasti kita bisa hitung. Iya. Oh, ayamnya segini, telurnya segini, tempenya segini gitu. Nah, kalau kita nongkrong di tempat-tempat ya kayak coffee shop gitu, kita makan cake misalnya. Oke. Itu kita nggak tahu tuh kandungan gulanya berapa, kandungan ininya. Ada nggak sih perhitungan atau istilahnya tuh saat berapa kali kita bisa mengonsumsi itu dalam seminggu, sebulan gitu? Ada. Biasanya kita ada aplikasi, Kak, namanya Fat Secret. Itu biasanya ada menghitung sebuah makanan berdasarkan standarnya. Jadi kan setiap kue itu pasti ada standarnya. Nggak mungkin kue itu digunakan 2 kg gula dalam satu kue, nggak mungkin. Jadi kan pasti ada pasti ada standarnya, mungkin 300 gram yang mungkin akan dipukul rata semuanya dalam satu aplikasi namanya Fat Secret.
Fat Secret. Fat Secret ya. Di Fat Secret itu juga ada beberapa produk-produk makanan yang kita biasa beli di Indomaret ataupun Alfamart. Oh, yang logonya hijau ya? Iya, logonya hijau kayak lubang kunci. Yap. Nah, itu. Oh. Jadi di sana kan dia biasanya memukul rata nih Kak, semua makanan itu berapa. Nah, dari sana kita bisa hitung. Biasanya itu akan ada takarannya juga, entah itu per slice ataupun per loyang ataupun per gram juga. Nah, dari sana kita bisa lihat nih kalorinya berapa, proteinnya berapa. Nah, mungkin untuk anak remaja yang aware, itu pasti mereka bakal ngecek itu terlebih dahulu. Tapi untuk remaja-remaja mungkin bodo amat, yang penting enak, yang penting kenyang gitu. Nah itu. Mungkin perlu diedukasi lagi kayak gitu. Iya, berarti sebenarnya kita bisa tahu ya apa yang kita makan, berapa jumlah kalori masuk segala macam. Jadi istilahnya yang pengen diet atau yang pengen menggemukkan pun kita bisa dilihat dari segi makanan dulu, terlepas dari olahraga segala macam ya. Oke, teman Prodo, aku bakal undang kamu yang pengen tanya-tanya, langsung aja gaskan di live streaming kita. Aku mau sapa dulu, ada Komirati yang udah ikutan gabung, and then di live chat juga aku bakal undang teman Prodo untuk ikut di teman Prodo yang di RRI Digital ataupun di live chat YouTube. Aku tungguin teman Prodo. One Direction dulu. What makes you teman terbaik kamu. Hit Music Station. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. naik banget di platform music, sempat ketenarannya Putri Aryani ya teman Pro 2. By the way, kalau kita ngomongin soal prestasi, kita kaitin nih sama stunting, ya otomatis bakal ngaruh banget. Karena di mana-mana sekarang standar tinggi masih menjadi syarat nyari kerja. Oh iya, benar banget. Jadi kalau misalnya bukan cuma tinggi aja ya, penampilan segala macam gitu kan, body juga mendukung gitu. Jadi secara tidak langsung sejak dini kita harus aware, kita harus memperhatikan makanan, olahraga segala macem gitu kan. Nah, kalau untuk olahraga sendiri, ini ada nggak caranya kita untuk terbebas dari stunting tapi jalur olahraga gitu? Jalur olahraga. Oke, untuk mencegah stunting jalur olahraga itu bisa Kak, karena kita ada yang namanya 4 pilar gizi seimbang. Oke. 4 pilar gizi seimbang itu ada yang namanya perilaku hidup bersih dan sehat, itu dengan mencuci tangan sebelum makan, mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas. Kemudian yang kedua juga ada melakukan aktivitas fisik. Nah, jadi 4 pilar gizi seimbang, jadi kan gizi seimbang. Jadi cara kita menyeimbangkan gizi kita salah satunya adalah dengan melakukan aktivitas fisik. Ya, aktivitas fisik itu nggak harus yang berat-berat, entah itu nge-gym, angkat beban, kemudian harus pergi ke stadion. Cukup dengan melangkah, ada namanya langkah 10.000 langkah per hari. Oke. Nah, itu bisa 10.000 langkah per hari. Salah satunya adalah dengan membakar kalori juga, karena kan kita nggak pernah tahu ada kalori-kalori atau kalori-kalori yang entah itu tidak baik bagi tubuh, bisa kita bakar melalui 10.000 langkah tersebut. Juga ada namanya memantau berat badan. Jadi memantau berat badan ini penting untuk kita menyeimbangkan gizi kita. Jadi kalau kita merasa sekarang kita lebih berat badannya nih, kok tiba-tiba dalam 3 hari aku naik 3 kilo ya, kira-kira apa yang salah dalam diriku ini, kayak itu. Apa yang salah dalam diriku? Nah, dari sana kita bisa nih menentukan bagaimana pola makan kita selanjutnya atau kayak gimana gitu. Wah, tapi emang agak aneh sih kalau sampai misalnya seminggu tuh naik 3 kilo ya. Itu pola makan tuh kacau banget tuh. Kacau banget, benar-benar kacau. Ya, kita bilang lah beberapa sekarang kayak udah makan manis, entarnya makan lemak, terus habis itu kolesterol tinggi, gulanya banyak, ya oke. Soalnya gemuknya yang gemuk enggak sehat gitu. Karena ada yang gemuk sehat teman Prodo, bener. Ada yang kayak badannya dia gede banget, tapi dia sehat. Ya, biasanya itu karena proteinnya tinggi. Nah itu, jadi tulangnya dia kuat gitu kan. Ya dari segi core-nya dia juga, ya ngangkat galon tuh udah ringan gitu. Iya, setangan bisa ya. Iya gitu. Jadi ada juga yang dia postur tubuhnya gede tapi dia jalan pun susah gitu.
Jadi balik lagi ke nutrisi teman Prodo dan benar. imbangi dengan olahraga. Raga, Ada boleh nggak sih program dari BKKBN yang mengajak anak muda untuk itu aware dengan makan Makan olahraga gitu? olahraga. Untuk sekarang sih belum tahu sih Kak, karena kan kita di PKBN sendiri itu kita masih menjalankan program-program dari genrenya itu sendiri. Ya. Jadi untuk genre itu kita biasanya sih mengadakan program edukasi, masih edukasi di seputaran edukasi dengan games-games yang seru ataupun edukasi yang melakukan pendekatan kepada remaja. Untuk olahraga sendiri itu masih belum pernah kita lakukan Ya. dari program BKKBN ataupun genre. Setahu saya nih Kak ya. Oke. Oke, jadi kita masih seputaran edukasi kepada remaja dengan pendekatan mereka juga, entah itu dengan games, entah itu dengan konten-konten yang menarik. Jadi dari sana kita coba edukasi dulu nih. Nanti kan Ya. actionnya itu dari mereka ataupun Iya. dengan kita nantinya. Balik lagi ke niatnya mereka Iya, benar. gitu ya. Kalau dari forum genre sendiri di September nanti atau mungkin akhir bulan ini ada kegiatan Di September nanti kita ada yang namanya Ayo Buleleng. Ayo Buleleng. Ayo Buleleng itu aksi Yowana Buleleng. Asik. Itu kita juga masih seputaran edukasi kepada remaja, tapi di sini kita menghadirkan narasumber dari luar. Dari luar itu masih dalam lingkup dinas, cuman dari luar forum gitu maksudnya. Oke. Dalam lingkup dinas itu dari pihak OPDKB, keluarga Oh. berencana, dari pihak kepala dinas keluarga berencana di sana memberikan edukasi kepada remaja. Jadi kita akan mengundang siswa-siswi dari SMA, SMK Kabupaten Buleleng, mungkin juga ada SMP nanti dikumpulkan dalam satu tempat. Di sana kita akan mengadakan sebuah sosialisasi atau talk show. Talk Oke. show seputar aksi-aksi Yowana Buleleng yang seputar stunting, pencegahan stunting, kemudian peningkatan gizi, edukasi gizi dan yang lainnya. Nah, berarti nanti kalau di bulan September gitu ya, sasarannya yang itu di ruang lingkup Buleleng. Iya, Buleleng. Karena kita kan forum genre Buleleng. Jadi fokus kita adalah remaja yang ada di Buleleng. Itu mencakup seluruh Buleleng berarti ya. Untuk saat ini masih di sekitar Kecamatan Buleleng, Sukesade sama Sukesade sama kalau nggak salah Sawan. Oke, Jadi ya, masih di sana. Untuk masih yang di jauh-jauh ruang itu, lingkup ya. Kadang kita ke sana, kita pernah ke Banjar, kita pernah ke Grogak, kita pernah juga ke daerah Kubu Tambahan, Tijekule, itu pernah. Cuman ya masih jarang karena kan kita terkendala juga sama jarak. Benar. Ya, harapannya berarti kedepannya supaya ada support di Ada bidang support di bidang transportasi gitu ya, dan kita juga kadang sih terkendala juga sama izin dari sekolah karena kan kita mau nih mengadakan sosialisasi kepada satu sekolah, tapi sekolah itu mungkin ada kesibukan lain, jadi kita ibaratnya itu mengurungkan niat dulu nih buat kesana, kita cari yang bisa-bisa dulu, yang akhirnya malah di sana-sana aja jadinya kayak gitu. iya, dan kesannya kurang berkembang, Iya, padahal kurang. sebenarnya dari pihak izin juga gitu Iya, ya. izin dari Ini sekolah. programnya emang tiap bulan ada. Tiap bulan ada, beda-beda sih Kak. Untuk di tahun ini kan kita ada yang namanya di bulan lalu dulu ya. Di Yap. bulan lalu itu ada Hari Anak. Kita perayaan Hari Anak itu kita Oke. ada mengumpulkan anak juga, kita edukasi juga tentang stunting, edukasi seputar gizi, kemudian ada games-games menarik juga, itu peringatan Hari Anak Nasional. Kemudian kita mengadakan di Taman Kota. Ya. Kemudian di tahun ini itu ada yang namanya program International Youth Day. Jadi Oke. Hari Remaja Internasional. Ya. Itu kita programnya masih di sosial media, yaitu kita 6 hari berturut-turut kita membuat konten kreatif seputar stunting, seputar sanitasi lingkungan, seputar stunting itu pendek belum tentu stunting juga kita ada, kemudian ada tentang rokok juga. Jadi kita full di sana selama 6 hari. 6 hari sebelum peringatan Hari Remaja Internasional, Heeh. kita bikin konten di sosial media. Jadi itu bisa kakak lihat mungkin di sosial media kita. Iya, nanti mention kita ya di Pro 2 ya. Oke, siap. Di mention gitu biar kita bisa ikutan juga dan sebagai kader juga, karena stunting nih gimana ya istilahnya, ini fenomena yang agak susah dicegah. Yes. Karena dia kadang udah terjadi. Sudah terjadi baru ini caranya gimana gitu biar Iya. pertumbuhannya lanjut lagi, biar ini saya pengen tinggi, saya pengen ini, saya pengen badannya berisi gitu. Banyak tuh, jadi dia larinya ada yang ke gym memang jadi atletis, kalistenik tiba-tiba Iya, ya kan, iya. habis itu padahal sebenarnya dari pangan dulu deh Iya, pangan. gitu, dan dari nutrisi juga gitu kan. Nah kalau kita lihat dari segi program-program ke depan gitu kan, BKKBN ini punya berapa jangkauan gitu, maksudnya pernah bekerja sama dengan dinas apa aja atau dengan mahasiswa mungkin sekolah? Mungkin baru di forum genre aja sih Kak, setauku ya. Jadi BKKBN ini punya perpanjangan tangan, yaitu forum genre kabupaten, kota ataupun di provinsi. Oh. Jadi dengan inilah salah satunya
perpanjangan tangan dari BKKBN. Yap. Jadi dengan forum genre di tiap kabupaten, jadi kan ini akan semakin mudah ya untuk menjangkau. Jadi kalau dari provinsi menjangkau seluruh jauh. daerah provinsi kan agak susah. Iya, Jadi dibuatkan susah di banget. dibuatkan setiap kabupaten sehingga per kabupaten itu mereka Iya. punya fokusnya tersendiri. Nah, jadi kita di forum genre Kabupaten Buleleng ini adalah perpanjangan tangan dari BKKBN provinsi ataupun BKKBN pusat yang ada di nasional kayak gitu. Oke, dari forum genre sendiri itu kan ada ajang pemilihannya, Ya, ada. prosesnya gitu. Itu setiap kapan diadakan? Untuk pemilihan duta genre itu diadakan setiap tahunnya dan kita di duta genre ini bertahap dia Kak. Jadi dari Oke. kabupaten atau biasanya di beberapa kabupaten, salah satunya di Buleleng, di Klungkung maksudnya, Ya. sorry di Klungkung itu sudah rutin mengadakan pemilihan duta genre sekolah. Jadi di tiap sekolah ini ada dutanya masing-masing. Nah dari sekolah mereka akan dikirim ke kabupaten. Nah kalau di Buleleng itu ada di Undiksa. Undiksa mereka punya dutanya sendiri, duta genre Undiksa itu mereka punya. Yang nantinya dari sana mereka akan dikirim untuk mengikuti pemilihan di kabupaten. Oh Nah ketika gitu. sudah menjabat di kabupaten, itu nanti akan dikirim lagi ke provinsi. Nanti akan ada pemilihan duta genre provinsi Bali yang sudah diadakan juga tahun ini Kak di bulan Juli lalu. Oke. Kemudian setelah di provinsi itu nanti yang winner atau yang juara satu akan dikirim lagi ke tingkat pusat, yaitu pemilihan duta genre Indonesia, yang dimana pemilihan duta genre Indonesia tahun ini akan diadakan di Bali kayak gitu. Wow, wah ini beruntung banget ya. Iya, Kalau beruntung misalnya kita jadi winernya tuh enak banget Iya, numpung di Bali numpung gitu di ya Bali kan. bisa mungkin bawa supporter sebanyak mungkin. Iya atau benar, gimana. benar. Nah rangkaian ininya apa aja? Rangkaian pemilihannya apa aja? Rangkaian pemilihannya sih untuk di provinsi ataupun di nasional itu banyak banget Kak. Itu bisa sebulan bahkan 2 bulan Waduh. sebelum pemilihan. Jadi di duta genre sendiri terutama mungkin aku cerita yang di kabupaten. Yang di kabupaten itu kita yang sebelumnya itu kita akan disuruh untuk membuat video konten kreatif tentang apa itu genre. Iya. Apa itu genre, kemudian kita juga mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan apalagi yang di provinsi ini lebih susah lagi Kak. Karena kan kemarin untuk pemilihan di provinsi itu bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup. Iya. Hari Lingkungan Hidup. Jadi di sana mereka diberikan sebuah tugas nih atau challenge untuk membuat sebuah program lingkungan. Nah, yang dimana kemarin juga kita udah bantu salah satu duta kita yang Gandaki, mungkin pernah Iya, udah kesini, iya, ya. pernah. Dia pernah ke sini. Itu kita bantu dia untuk menanam pohon mangrove di daerah Grogga. Itu lupa di sana. Nah, jadi pemilihannya ini benar-benar ketat, benar-benar serius banget, berbeda sama pageant lain mungkin ya Kak ya. Karena kan kita proker dulu baru pemilihan. Beda sama yang lain, biasanya itu mereka pemilihan dulu baru proker. Nah, kayak gitu. Pengesahan habis itu. Mm-mm. Iya. Nah kalau kita lihat nih sebenarnya aku agak tertarik dengan dalam tanda kutip pemilihan duta genre ini salah satu pemilihan yang agak segmented menurutku. Iya. Karena nggak semua orang mau. Ya, nggak semua orang Beda yang langsung sebut aja ya, beda sama putra putri. Mm-mm. Itu kan dia umum ya, maksudnya semua orang Iya. bisa gitu. Benar-benar. Kalau ada tes-tes segala macam nggak, akademis mungkin? Duta genre? Yep. Ada. Jadi duta genre itu kita dipilih dulu. Jadi dari semua yang daftar itu kita akan dipilih dari 10 besarnya dulu. Jadi kan kita di duta genre Buleleng Walah. saat ini ada 5 pasang yang menjadi duta. Jadi sebelum kita menjadi 5 pasang itu, kita udah dibagi dulu nih Kak, jadi 10 pasang. Aduh. Jadi di 10 pasang inilah kita dites, tes tulis itu seputar genre, juga ada pengetahuan-pengetahuan umum seperti kapan Indonesia merdeka, siapa presiden kita, Iya. ataupun pengetahuan seputar wawasan kebangsaan dan pengetahuan umum lainnya. Jadi di sanalah kita dites akademisnya. Jadi untuk menjadi seorang duta, jadi ini kenapa kita disebut duta dan bukan putra putri adalah karena kita lebih mengedepankan kepada intelektual Iya. ataupun ke apa Knowledge-nya. ya? Knowledge-nya kayak gitu. Oke. Nah, berarti kalau untuk fisik Fisik nomor 2 kalau untuk duta genre. di duta genre. Iya, 2. Berarti kalau misalnya ada yang ingin daftar, ya mungkin karena saingannya tinggi-tinggi ya. Iya, Ini benar. kan 180, 178, ya ampun tinggiku cuma 169. Tinggiku cuma 165, tinggiku cuma 170, bisa daftar. Bisa daftar, yang penting kita punya kemauan, punya niat juga, Iya. punya kemampuan di bidang genre itu sendiri dan sosialisasi kepada banyak orang. Atau gampang lah untuk berkomunikasi. iya. Kalau di kabupaten sendiri itu berapa lama karantina? Ada masa karantina kan? Ada masa karantina itu kalau nggak salah waktu itu sekitar
4 hari. Waduh. 4 hari itu dimulai dari jam 2 siang sampai sore. Jadi karantina itu meliputi pemberian materi. Jadi saat itu kita diberikan materi oleh salah satu founder genre Bali. Jadi dia datang jauh-jauh nih Kak dari Denpasar ke Buleleng untuk memberikan kita materi seputar stunting. Kemudian kita juga diberikan edukasi atau pemberian materi oleh winner atau juara 1 Duta Genre di tahun sebelumnya, di tahun 2023. Oke. Kemudian karantina dilanjutkan dengan latihan untuk grand final. Jadi kita latihan untuk opening dance, opening number, kemudian cara menjawabnya nanti di panggung itu seperti apa, blocking panggung dan yang lainnya kayak gitu. Banyak juga ya rangkaiannya. Banyak. Nah, kalau misalnya nabrak sama jam sekolah gitu gimana? Kebetulan waktu itu aku nabrak sama jam sekolah, tapi untungnya dari pihak dinas itu memberikan kita surat dispen. Jadi gampang lah itu. Bisa jadinya. fokus ke Bisa, sana yes. gitu ya. Ya balik lagi kita juga harus pinter ngatur waktu Iya, benar. untuk karena jadi namanya juga nyari duta ya, mencari yang the top one. Jadi agak susah teman Best Pro of the 2. best, gitu. Yoi, dan kita bakal balik lagi buat teman Pro 2 yang masih stay tune bareng sama aku, bareng sama Santa juga di Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman terbaik kamu. Hit Music Station Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Hit Music Station Pro 2. Bukan orangnya ya, bukan orangnya kalau istilahnya kita itu tidak mencegah stunting. Kenapa? Karena yang pendek, gimana tadi? Yang pendek belum tentu stunting, tapi yang stunting udah pasti pendek. Iya, yang pendek belum tentu stunting, tapi yang stunting sudah pasti pendek, teman Pro 2. Kalau kita bahas soal stunting, saking gentingnya pemerintah juga lagi gencar-gencarnya ya. Benar. Bahkan sekarang tuh mengadakan sidak sampai di kantin-kantin sekolah. Jangan sampai ada yang menjual istilahnya makanan-makanan yang mengandung MSG, yang juga cepat saji segala macam gitu. Udah semuanya pada diratain lah sekarang. Iya, Dan semoga kedepannya sekolah-sekolah juga memperhatikan gizi yang dan- dijual di kantin atau koperasi lah gitu. Dan juga di tempat-tempat yang umum kayak di senggol, di food court segala macam gitu ya. Dan balik lagi kesadaran kita gitu. Apa yang pengen Santa sampein sebagai seorang duta genre Buleleng kepada teman Pro 2 soal pencegahan stunting? Oke, teman-teman, mungkin orang terutama remaja yang sedang mendengar atau menonton Yep. video kita kali ini, mungkin teman-teman percayalah bahwa segala langkah kecil kita hari ini akan menentukan masa depan kita nantinya, dan akan menentukan juga masa depan dari anak kita nantinya, generasi yang akan datang ditentukan berdasarkan apa hal yang kita lakukan saat ini. Yes. Pola makan yang kurang baik, pola hidup yang kurang baik, Mm-mm. kegiatan-kegiatan yang tidak menyehatkan dan Yeah. tidak efektif untuk dilakukan, itu nantinya akan berdampak, mungkin tidak sekarang, tapi nanti pasti akan berdampak, entah itu untuk kita sendiri ataupun untuk generasi kita mendatang. Jadi mulailah teman-teman jaga pola makan kalian, jaga pola hidup kalian, karena masa depan kita ada di tangan kita sendiri. kayak Iya, gitu. mantap banget. Masa depan kita ada di diri kita kita sendiri. sendiri. Kalau satu orang aja nerapin, apalagi semuanya. Iya, benar. Thank you banget teman Pro 2, thank you banget Santa. Semoga next time kita bisa ketemu lagi bareng sama satu pasangannya tentunya. Oke, siap. Dan juga teman Pro 2, thank you banget udah ikut sama obrolan kita. Dan next aku bakal share banyak info lagi. Jadi stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena kita